Oke, untuk soal nomor 1, larutan asam klorida ditambah 3 tetes fenolftalen lalu dititrasi dengan larutan natrium hidroksida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan tersebut zat yang berfungsi sebagai titran. Oke, di sini ada istilah titran dan ada istilah titrat. Untuk titran itu artinya zat yang ada di buret. Buret itu yang bagian atas ini namanya buret. Kemudian kalau titrat itu yang ditaruh di labu ukur. Nah, ini labu ukur. Oke, jadi labu ukur itu ditambah indikator, kemudian ditetesin cairan yang ada di buret untuk menghasilkan sebuah titrasi. Nah, dari sini maka yang berfungsi sebagai titran atau zat yang ada di buret berarti kan yang di atas nih. Oke, yang ditambahkan indikator apa? Larutan asam klorida, berarti HCl-nya yang ada di labu. Sedangkan yang di buret berarti otomatis NaOH. Berarti jawabannya natrium hidroksida E. Kemudian soal nomor 2, penambahan indikator dalam titrasi harus sedikit mungkin. Hal ini disebabkan titik-titik. Oke, jadi indikator itu perlu ditambahkan sedikit aja. Kenapa? Karena dia dapat mengubah pH larutan. Maka jawabannya adalah A. Oke, untuk soal nomor 3, indikator yang tepat digunakan untuk titrasi larutan asam format dengan KUH adalah titik-titik. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih asam kuat itu apa aja, basa kuat itu apa aja. Nah, kita kasih contoh untuk asam kuat itu ada HCl, HNO, H2SO4 dan seterusnya. Kemudian untuk basa kuat ada LiOH, NaOH, KOH dan seterusnya. Di sini nanti kalian bisa cari tahu sendiri itu pembacaannya bagaimana, kemudian apa aja. Nah, dari situ kita juga tahu bahwa kalau misalkan asam basa kuat itu dia indikatornya adalah metil merah, bromtimol biru dan fenolftalin. Itu bisa semua. Kemudian kalau asam lemah sama basa kuat itu dia hanya bisa pakai fenolftalin. Kemudian kalau asam kuat dengan basa lemah itu metil merah. Nah, sekarang di soal itu asam format itu kan tidak ada di dalam deretan asam kuat. Jadi asam format itu rumusnya HCOOH. Ini adalah asam lemah. Kalau asamnya lemah berarti otomatis basanya adalah basa kuat. Maka indikator yang digunakan adalah fenolftalin. Jawabannya C. Untuk soal nomor 4, penggunaan indikator fenolftalin dalam titrasi basa lemah dengan asam kuat tidak sesuai karena titik-titik. Oke, kalau kita titrasi asam kuat dengan basa lemah, maka kita akan dapat titik ekuivalen itu nilai pH-nya adalah kurang dari 7. Nah, sedangkan untuk trayek fenolftalin dia memiliki nilai pH 8 sampai 9,8. Jadi si fenolftalin ini akan berubah warna ketika pH-nya 8 sampai 9,8. Sedangkan titik ekuivalennya si titrasi tersebut itu di bawah 7. Jadi ketika belum sampai di bawah 7 si trayek fenolftalin itu udah berubah warna, maka dia tidak sesuai karena titik ekuivalen terjadi di bawah trayek fenolftalin. Jawabannya adalah D2. Oke, untuk soal nomor 5, jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 mili, berarti volume yang dititrasi adalah 10 mili, yaitu punya si HX. Karena kemudian soal tersebut menanyakan konsentrasi larutan asam HX. Oke, dari kurva kita tahu bahwa volume LOH adalah 30 mili, kemudian molarnya itu kita tahu ada 0,2 ya, M2 nya itu 0,2. Kemudian kita bisa pakai rumus ini, V1 M1 kali valensi sama dengan V2 M2 kali valensi. M1 nya itu adalah punya HX, berarti volume HX nya itu 10, ditulis 10, kemudian M1 dicari, valensi valensi HX itu adalah 1, hanya 1 ya. Kemudian volume kedua itu 30, M2 nya itu 0,2 berdasarkan grafik ini, kemudian valensinya juga 1. Maka M1 sama dengan 30 dikali 0,2 sama dengan 6 dibagi 10 sama dengan 0,6 molar. Jadi jawabannya adalah E.